Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan apa yang datang dari kedua imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Kata kedua imam beliau, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, ilam yakunil ulama'u awliya'ullahi falaysa lillahi waliyun. Andai kata para ulama itu bukan wali-wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali. Siapakah ulama itu? Allah Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itulah ulama. Definisi ulama menurut Al-Quran adalah orang-orang yang mempunyai khasyah, mempunyai ketakutan, rasa takut kepada Allah. Atau dengan kata lain, ulama adalah orang yang dengan ilmunya dia semakin dekat dengan Allah. Semakin tinggi ilmunya, dia akan semakin tawadhu, semakin khusyuk, semakin bertakwa, semakin taqarrub, semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Itulah ulama. Disiplin ilmu apapun, ketika itu mendekatkan dirinya kepada Allah, nanti dia ulama dan memberikan manfaat kepada orang banyak, pada masyarakat. Dan yang perlu kita waspadai terhadap ulama, yang perlu kita harus hati-hati, kita harus selalu takdim, menghormati, menjaga kemuliaan para ulama, para orang-orang alim, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu dikatakan innal humal ulama'i masmumatun, bahwa dalam daging ulama itu ada bisanya. Ketika kita menyakiti para ulama, maka bahaya itu akan datang kepada kita. Bala Allah, bencana dari Allah akan datang kepada kita. Dan yang menjadi suatu keanehan zaman sekarang, banyak di antara kita masyarakat awam yang mencerca, yang mencaci, yang menghina, yang melecehkan para ulama. Andai kata kita beda golongan, kita langsung menghina, kita mencaci, seakan-akan kita lebih pandai daripada ulama. Itu yang harus kita lakukan. Itu kita harus selalu husnuzon, harus berprasangka baik, positive thinking ketika ada orang alim, orang yang mumpuni dalam hal agama. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya dengan kata-kata yang kotor, dengan sikap yang tidak layak. Karena bala bencana dari Allah akan datang kepada kita. Saya khawatir dengan adanya banyak bencana di negeri kita ini. Bangsa Indonesia beberapa tahun terakhir ini selalu ada musibah, ada bencana. Mungkin secara sains itu siklus alam. Tapi yang perlu kita khawatirkan, jangan-jangan sikap kita terhadap para alim ulama, terhadap para cendekiawan, para agamawan, ilmuwan, orang-orang yang mengajarkan agama, sikap kita tidak baik, sikap kita buruk, kita tidak menghormati mereka, sehingga Allah turunkan berbagai macam cobaan, Allah turunkan berbagai macam bencana di muka bumi kita Indonesia tercinta ini. Ibarat kata, ketika kita melihat ulat bulu dan kita tidak mengganggu, tidak mengusik ketenangan ulat bulu, maka kita tidak akan terkena bisa dari ulat bulu tersebut. Tapi ketika kita usil terhadap ulat bulu itu, maka kita sendiri yang terkena bisanya. Kita sendiri yang menanggung akibat dari keusilan kita. Bukan berarti ulama itu berbuat kepada kita atau memohon keburukan
bukan memohon bencana kepada kita, tidak. Tapi itu hukum alam, hukum Allah, di mana ulama itu tidak boleh disakiti, tidak boleh dihina, tidak boleh dicaci maki, tidak boleh disepelekan. Mereka orang-orang yang membawa ilmu warisan para nabi. Mereka adalah orang-orang yang membawa tongkat estafet untuk syiarnya agama Islam, syariat yang diwariskan oleh para nabi. Untuk itu marilah kita renungkan sejenak sikap kita selama ini, perilaku kita, kata-kata kita, ucapan kita di sosial media yang selalu seakan-akan kita lebih pandai, seakan-akan kita lebih tahu dari para ulama. Ketika kita berbeda golongan, kita berbeda organisasi, maka kita mengecam, kita mencaci, kita menghina, kita menghujat, bahkan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Untuk itu, sekali lagi saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, innal humal ulama'i masmumatun, bahwa dalam daging ulama itu ada bisanya dan kebiasaan Allah wa adatullah fi hatika astaru mangtaki fihi maklumatun, bahwa bala bencana dari Allah itu sudah jelas, sudah nyata ketika kita tidak bisa menghargai para pemimpin kita, para tokoh kita, para ulama-ulama kita, para cendekia kita. Sadarilah diri kita bahwa kita orang awam, kita manusia biasa yang penuh dengan salah, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Beri kesempatan kepada para ulama untuk mengajarkan ajaran agama dengan sebenarnya. Berikan kesempatan kepada para pemimpin untuk memikirkan rakyat dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.